Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan memulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita untuk dapat menerima dan menghidupkan pekabaran ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga, kami akan mempelajari firman-Mu, membuka firman-Mu, dan biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk dapat memahami dan menghidupkan firman yang akan memberikan kekuatan yang sejati dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan yang telah hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita melanjutkan pembahasan bagaimana caranya kita mempelajari Alkitab. Kemarin kita sudah melihat bagaimana kita harus bukan mencari waktu ya, tapi kita memprioritaskan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan poin kedua yang kita akan pelajari adalah milikilah suatu tempat. Suatu tempat yang khusus, yang sudah setiap kali kita lewat melihat tempat tersebut, kita mengetahui inilah tempat kita untuk memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Baik, mari kita lihat ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Adalah hal yang penting untuk memiliki waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Allah. Dalam Markus 1 ayat 35, Yesus bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, lalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa persekutuan dengan Bapa adalah prioritas utama dalam hidupnya. Bersatu dengan Bapa itu yang utama. Yang lainnya itu secondary, hal yang kedua. Yang utama adalah untuk bersama dengan Bapanya. Sebelum menghadapi kesibukan dan pelayanan hari itu, Yesus terlebih dahulu mencari kekuatan melalui doa. Teladan Yesus ini mengajarkan jika Yesus sendiri membutuhkan waktu khusus untuk bersama dengan Allah, maka kita yang berada dalam keberdosaan dunia ini, kita jauh lebih membutuhkannya, lebih membutuhkan daripada Yesus. Saat teduh, saat yang sunyi itu bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Waktu bersama Tuhan itu memberi ketenangan, memberi arah dan pembaruan rohani yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Mazmur 27 ayat 8 menunjukkan panggilan Allah, carilah wajahku. Dan respons yang benar adalah wajahmu ku cari ya Tuhan. Wajahmu ku cari ya Tuhan. Sejalan dengan itu 1 Tawarik 16 ayat 11 mengajarkan agar kita mencari Tuhan dan kekuatannya serta selalu mencari wajahnya. Hal ini berarti hubungan dengan Allah itu harus dicari dengan sengaja. Bukan hanya saat ada masalah baru cari Allah ya, tetapi sebagai kebutuhan harian ya. Sebagai kebutuhan harian itu yang harus terjadi. Karena itu, memiliki tempat khusus untuk saat kita berhubungan dengan Tuhan, saat teduh itu sangat membantu membangun kebiasaan rohani. Tempat itu bisa berupa kursi dekat jendela, sudut rumah yang tenang, halaman, atau tempat sederhana lainnya, di mana kita dapat datang setiap hari untuk membaca firman dan berdoa. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus dalam Lukas 10 ayat 39-40 kita sudah pelajari ya. Duduk di hadirat Tuhan adalah tempat terbaik bagi seorang percaya. Membangun hubungan yang tetap dengan Allah itu membutuhkan keputusan harian. Ya. Kadang ada keadaan darurat yang membuat kita melewatkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan saat teduh tersebut. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi satu kebiasaan. Jangan biarkan hari, minggu, atau bahkan bulan berlalu tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jika hubungan itu melemah, maka kita selalu dapat memulainya kembali. Kita mulaikan pada hari ini juga. Pelajaran ini mengajak kita untuk memeriksa prioritas hidup kita. Berapa banyak waktu yang benar-benar kita habiskan dalam doa dan membaca firman? Jawaban ini menunjukkan apakah Tuhan sungguh menjadi prioritas utama ya. Mana yang menjadi prioritas utama kita? Apakah kehilangan Alkitab atau kehilangan seperti kita pernah dengar ya, kehilangan Alkitab atau kehilangan cellphone kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi mana prioritas utama kita? Hubungan yang tetap dengan Allah itu tidak terjadi secara otomatis. Harus tetap dibangun ya, dibangun melalui pilihan sadar ya,
untuk menyediakan waktu dan tempat khusus bagi Allah setiap hari. Kita melihat sini, ya, teladan yang kita lihat dari Yesus Kristus yang memiliki suatu tempat. Ya, di bagian inilah kita melihat suatu tempat yang Yesus miliki. Jadi kita sudah mempelajari kemarin tentang waktu. Waktu itu harus ada apa? Tempatnya. Ya. Kalau ada waktu tapi tidak ada tempat, maka itu nggak ada artinya dengan lain. Seperti satu statement yang kita bisa lihat sini, Immanuel Kant, dia katakan apa ya, bahwa ruang dan waktu itu adalah kerangka yang membatasi pikiran dalam menyusun realitas pengalamannya. Apa artinya? Artinya tanpa ada apa? Tanpa ada ruang, maka waktu itu akan tidak ada kegunaannya. Kita tidak memiliki tempat untuk apa? Menyusun realitas pengalaman kita. Kita tidak memiliki tempat untuk melihat apa yang telah terjadi di waktu lalu, sekarang, dan masa akan datang, ya. Itulah waktu, dan waktu itu kita dapat hubungkan selalu dengan suatu tempat. Dan itulah sebabnya another statement, selain waktu, statement lain yang dapat kita lihat adalah waktu adalah ukuran dari apa yang terjadi dalam ruang dari suatu tempat tertentu. Tanpa adanya where atau di mana bagi sesuatu yang terjadi, ya, maka kapan itu, when itu, bahasa Inggrisnya when, ya, kapan itu akan kehilangan apa? Artinya, ya. Artinya begini. Artinya kita bisa mengambil keputusan untuk memprioritaskan membaca Alkitab. Kita bilang, oke, kita ada waktu, ya, kita ada waktu setengah jam, ya, setengah jam atau 15 menit, 15 sampai setengah jam. Setiap harinya pada saat kita bangun jam 5, ya, antar jam 5 sampai jam 5.30 misalnya, ya, misalnya ada waktu itu. Tapi kalau tidak ada tempat, ya, kalau tidak ada tempat yang khusus untuk membaca Alkitab, ya, maka itu tidak ada artinya, ya. Kita tidak ada arti kalau tidak ada tempat yang kita dapat duduk untuk merenungkan, ya. Kita bingung mau cari tempatnya di mana, ya, atau kalau masih gelap misalnya, tempatnya tidak ada lampu dan lain sebagainya, maka tidak berguna waktu tersebut, ya. Waktu tersebut kehilangan artinya, ya. Kehilangan artinya. Nah, itulah sebabnya kita lihat bagaimana Yesus memiliki waktu dan tempat. Yesus memiliki waktu dan tempat. Markus 1:35 katakan, pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat, ada waktu dan tempat, ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Cukup menarik, ya. Kitab Markus, kita lihat, ya, Markus 1:35. Kenapa saya katakan ini satu hal yang cukup cukup signifikan, penekanan yang ditulis oleh kitab Markus. Kalau Anda membaca, Anda bandingkan kitab Markus misalnya dengan kitab Matius dan kitab Lukas, ya, dan Yohanes, tapi yang disebut dengan synoptic gospel itu hanya Matius, Markus, Lukas. Kalau disebut Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi yang synoptic artinya apa? Sama cara pandangnya itu adalah kitab Matius, Markus, dan Lukas, ya. Nah, kalau Anda lihat kitab Markus itu yang paling ringkas, paling padat, lebih pendek, ya, lebih pendek pasal maupun ayat-ayatnya daripada kitab Matius, ya, kitab Lukas, ya. Markus itu selalu straight to the point, ya. Dia tidak menghabis-habiskan tinta dengan kata lain, ya. Dia selalu selalu straight to the point. Makanya satu kata yang sering kali yang menjadi kata yang diulang-ulangi terus dari kitab Markus adalah segera. Setelah dia buat ini, segera kemudian dia pergi ke tempat lain, segera, immediately, ya. Jadi kata segera itu itu memotong banyak detail yang harus yang biasanya dituliskan, detail-detail yang dituliskan, ya, di dalam kitab Matius atau Lukas. Kitab Markus itu hanya seperti kerangkanya saja, gitu, ya. Dan bukan itu saja, kitab Markus kita lihat jarang. Kalau kitab Matius detailnya lebih, Lukas juga dia ada detail, ada nama orang. Kitab Markus kadang-kadang nama orang itu tidak lagi disebutkan, ada seorang perwira atau itu saja, ya. Langsung saja, straight to the point. Kitab Markus, ya. Kitab Markus itu selalu straight to the point. Hemat tinta, ya. Hemat tinta dengan kata lain, ya. Dan kalau kita lihat khususnya untuk Markus 1 ayat 35, agak yang anehnya adalah Dia menekankan sesuatu sampai boleh dikatakan menggunakan 3 kata Yunani. Artinya di sini dari satu ayat ini dia boleh dikatakan dia menghabis-habiskan tintanya dengan kata lain, ya.
Dia mau menekankan sesuatu, ya. Kalau bahasa bahasa Yunani maksud saya, itu sangat jelas. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia misalnya pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya. Itu seperti pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Tapi kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya, itu menggunakan 3 kata yang sebenarnya itu, kalau kita lihat itu satu saja digunakan, itu sudah cukup. Pagi-pagi, misalnya gini, pagi-pagi ia bangun dan pergi keluar. Itu kan itu. Pada waktu gelap, masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Nggak perlu diulang-ulangi sampai 3 ya. Tapi sekarang ada pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ya pagi-pagi itu kan masih gelap juga. Ya, satu saja Anda gunakan itu sudah cukup ya. Pagi-pagi ia bangun dan pergi keluar. Atau pada hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Tapi di sini Markus dia memberikan 3 pengulangan penekanan. Kalau kita lihat, dia menggunakan 3 kata Yunani, ya kita kata Greka, proi, artinya very early, sangat awal. Yang itu menekankan apa? Sangat awal ini menekankan di pagi hari. Itu sangat awal dari hari ya. Jadi sangat awal, proi. Lalu kemudian dia juga menggunakan kata enuka. Kata enuka itu in the night, malam masih gelap ya. Malam artinya malam masih gelap ya, masih dalam kegelapan. Sangat awal di pagi hari atau dalam masa gelap, masih malam, by night, in night. Lalu kemudian kata 3 dikatakan apa? Still much early, masih sangat pagi. Jadi di sini dilihat 3 kali penekanannya itu tentang waktu yang masih sangat sangat pagi tersebut ya. Masih gelap, masih pagi, dan lain. Diulang-ulangi di sini. Kenapa? Ada yang mau ditekankan. Ada yang mau ditekankan oleh Markus yang biasanya singkat-singkat saja. Dia mau tekankan bahwa ini adalah prioritas utama daripada Yesus. Sudah menjadi kebiasaannya. Sudah menjadi bagian kehidupan Yesus. Dan itulah prioritas Yesus. Ia bangun, dia tekankan. Pagi-pagi masih gelap, masih kaget malam ya. Kenapa dia mau tekankan ini? Apalagi sangat signifikan kalau Anda melihat beberapa fatsal sebelumnya, ya, atau satu fatsal dan beberapa fatsal sebelumnya. Kalau Anda membaca Markus 1 ayat 32 sampai 34, apa yang dikatakan di sana? Menjelang malam itu sebelum pagi-pagi, malam sebelumnya, menjelang malam itu sudah sore menjelang malam, sesudah matahari terbenam, sudah mulai gelap ya. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Dan ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang ya, pada malam itu, mungkin sampai tengah malam ya, sampai jam 12 malam mungkin dia sembuhkan orang. Tapi pagi-paginya, pagi benar, waktu hari masih gelap, apa yang terjadi? Ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, dia pergi. Ya, dia sudah keluar. Ya, dia sudah keluar. Nah, cukup menarik di sini kita bisa lihat ya, bagaimana Yesus sesungguhnya boleh kita katakan memiliki alasan tepat untuk bangun siang. Ya. Ya, alasan tepat bagi Yesus untuk berkata, aku telah habis-habisan melayani tadi malam ya. Habis-habisan melayani tadi malam. Sekarang aku butuh istirahat. Kalaupun dia perlu untuk makan pagi dan lain sebagainya, dia sudah suruh murid-muridnya, saya udah capek kemarin, tadi malam sudah sampai tengah malam nih saya sudah melayani. Udah kalian yang atur semua, saya mau tidur dulu sampai siang. Yesus punya alasan yang tepat ya. Namun selagi hari masih gelap, ia bangun sendirian. Murid-murid mungkin waktu masih tertidur. Ia pergi ke tempat yang sunyi, lalu berdoa. Ya. Jika anak Allah, ya kita lihat, membutuhkan pagi yang demikian untuk pergi ke suatu tempat untuk berhubungan dengan Bapanya, kita pun seharusnya demikian adanya. Kita harus demikian. Dan pergilah Yesus pagi-pagi setelah semalam-malaman mungkin ya, sangat sibuk dia. Pagi-pagi benar, ia bangun waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tempat yang sunyi, bahasa Yunani Grekanya eremontopon, artinya tempat sunyi yang sudah dikhususkannya. Artinya ini sudah suatu tempat yang dia biasa setiap pagi ke tempat itu. Sudah menjadi otomatis. Sudah menjadi
otomatis bagi dia. Eremon topon, ya, tempat di mana dia sudah khususkan untuk berhubungan dengan Bapaknya. Mari kita lihat, ya, bagaimana ini adalah satu kebiasaan yang menjadi bagian umat-umat Tuhan, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Tawarik, ya, 1 Tawarik 16 ayat 11 dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, dimunculkanlah kata yang di dalam bahasa Indonesia ini, carilah, ya. Carilah. Cukup menarik kalau kita melihat, sekali lagi bukan berarti ya kita belajar sedikit-sedikit ya dari bahasa asli, ya. Kalau Perjanjian Baru bahasa aslinya bahasa Yunani atau Greka, sekali lagi bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, ya. Dan bahasa Ibrani digunakan dua bahasa Ibrani. Carilah yang pertama adalah dari kata darash, ya. Dari kata daras, artinya mencari, menanyakan, menyelidiki, menuntut, dan menginginkan, ya. Carilah, ya, tuntutlah Tuhan, tanyakan tentang Tuhan, selidiki kekuatannya, ya, tuntut kekuatannya, inginkan kekuatannya. Itu dengan kata lain, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah yang kedua adalah menggunakan kata bakash. Carilah, jadi carilah wajahnya selalu. Jadi mencari wajahnya, menelusuri wajah Tuhan, meminta untuk melihat wajah Tuhan atau hadirat Tuhan, dan menginginkan hadirat Tuhan. Begitu hebat. Untuk mencari Tuhan digunakan dua kata yang berbeda, yang sama arti, boleh dibilang melengkapi, untuk melengkapi satu dengan yang lain. Artinya cari Tuhan dari segala sudut. Dialah prioritas kita. Dia harus terus-menerus kita apa? Kita cari. Hadiratnya kita cari. Ya, inilah yang dicari oleh Yesus. Yang diutamakan oleh Yesus adalah hadirat Tuhan. Pelayanannya itu adalah waktu yang tersisa, boleh dibilang. Kalau bisa, dia itu hanya untuk apa, ya? Berhubungan dengan Bapaknya. Tidak heran begitu dia harus terpisah dengan Bapaknya. Oleh sebab kematian yang akan dialami, dia berteriak, dia katakan, ya, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa. Karena bagi Yesus dia tidak bisa membayangkan hubungan dengan Bapa itu terputus. Hubungan dengan Bapa itu terputus. Itulah sebabnya dia pergi ke satu tempat. Kalau Yesus sendiri, anak Allah yang sempurna itu, ya, dengan kata lain, membutuhkan satu hubungan, kekuatan yang dapat diperoleh hanya dengan dia mencari Bapaknya, mencari hadirat, wajah itu melambangkan hadirat Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin memerlukan kekuatan, hadirat Tuhan, kita harus cari. Milikilah waktu yang kita prioritaskan. Tempat yang kita khususkan. Tempat itu bukan tempat, ya, kalau di Ayas, ya, di Ayas Filipina, gambar yang paling atas kiri itulah ada prayer garden di Ayas Filipina. Atau mungkin kalau Anda di Universitas Kelabat, gambar yang di kanan berikutnya ada taman doa, ya. Mungkin itulah tempat yang setiap kali mungkin kita bisa lihat, mungkin ini mengingatkan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi mungkin Anda tidak berada di Ayas Filipina atau di Unclub seperti itu, tapi mungkin di ruang tamu kita, ada kursi kita, atau ada tempat belajar kita, atau tempat yang kita khususkan, tempat duduk, yang mana setiap hari kita akan datang ke tempat itu. Dan kalau kita lewat tempat itu, kita diingatkan, aduh, saya telah melupakan, ya, prioritas untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi itu adalah satu tempat, satu kursi khusus, satu tempat, apalah tempat itu, ya, yang dapat Anda lihat. Tempat di mana itu Anda sudah khususkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan disitulah, ya, situlah yang dapat apa? Yang dapat menjadi tempat yang secara khusus mengingatkan kita selalu untuk berhubungan dengan Tuhan. Lukas 5 ayat 16, ya. Dikatakan, kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus dikatakannya ada begitu banyak orang. Ini dia ada banyak orang. Ini bukan lagi di pagi hari. Lukas 5 ayat 16 ini bukan lagi pagi hari. Dia sudah sementara melayani, di tengah-tengah pelayanannya, ya. Orang-orang semakin banyak datang, tetapi ada saatnya dia katakan, saya sedang melayani kamu, tapi saya ingin mendapatkan kekuatan, ya. Saya ingin mencari wajah ayah Bapa saya, dengan kata lain, ya, mencari wajah Bapa saya. Akan tetapi kemudian apa dikatakan, ya, makin datang orang banyak berbondong. Kalau Anda baca ayat 15, ya,
kabar tentang Yesus itu tersiar, orang banyak datang berbondong-bondong padanya untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ayat 16 katakan akan tetapi apa ya? Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ke tempat-tempat yang. Jadi dia tahu bahwa yang utama itu, ya. Walaupun banyak pelayanan yang harus lakukan, tetapi dia mengutamakan yang prioritas utama adalah satu hubungan dengan apa? Satu hubungan dengan Bapa. Itulah sebabnya dia retreat, ya. Dia retreat, bahasa mundurkan diri, bahasa dari kata hupo koron, bahasa Yunani, artinya mundur atau retreat, ya. Menarik diri. Yang menggambarkan ini merupakan suatu kebiasaan, bukan sebagai pengecualian, bukan hanya sekali-kali, tapi hupo koron itu artinya itulah dia memang dia harus apa? Dia sudah tetapkan waktunya, ya. Walaupun di tengah-tengah pelayanan. Saya ingat waktu masih kuliah di IAS Filipina, ya, di tahun 90-an, ya. Ada seorang sahabat, ya, seorang yang waktu satu di seminari itu, waduh, dia paling, boleh dikatakan terus terang saya paling pandai dia, ya, Mr. Brown saya sebutkan namanya, ya, dari Ghana. Pandai sekali. Jadi kami banyak sekali, saya secara pribadi ingin selalu mencari ide-ide dari dia, bertanya, berdiskusi dengan dia. Dan pada banyak saat di mana saya bilang, Mr. Brown, do you have time for me? Dia kan selalu lihat jamnya. Okay, I have time to do this. Can you come dapatkah Anda datang? Dia bilang, saya setelah jam 7, setelah saya punya waktu untuk renungan malam saya. Jadi pada saya mungkin yang saya ingin tanyakan itu satu hal yang bagi saya itu sangat emergency gitu, ya, sangat emergency. Tapi walaupun emergency saya, bagi dia itu yang utama yang dia akan lakukan. Bagi Mr. Brown yang dia ingin utamakan terlebih dahulu adalah waktunya untuk apa? Bermeditasi, waktunya untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan. Itu dia tetapkan selalu. Saya ingat jam 6 sampai jam 7, saudara. Jam 6 dan 7. Siapapun tidak bisa ganggu dia. Siapapun tidak bisa ganggu Mr. Brown jam 6 sampai jam apa? Sampai jam 7, ya. Karena kita khususkan untuk merenungkan, ya. Untuk merenungkan firman Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Jadi bukan hanya di pagi hari, tapi di tengah-tengah pelayanannya pun, sekalipun di tengah pelayanan dia bisa apa? Dia bilang, okay, it can wait. Ya, segala ministry pelayanan itu dapat apa? Ditunda. Tapi dia yang harus apa? Mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan apa? Dan berdoa. Ya. Ya, berikutnya, apalagi yang terjadi pada saat waktu-waktu yang diperlukan bagi Yesus untuk apa? Untuk memiliki satu hubungan kekuatan, ya, mencari wajah Allah, ya. Apa saja? Pada saat Matius 14 ayat 13 menulis bagaimana itu berbicara pada saat setelah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis datang memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis baru saja dipancung oleh Herodes. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, yaitu kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dia sedang melayani saat itu, saudara. Tapi ada saatnya dia membutuhkan kekuatan dari Bapaknya. Dia ingin mencari wajah Bapaknya dalam duka. Yesus sedang berduka. Yohanes itu adalah kasinnya. Dia punya apa? Anak saudaranya, ya, yang dia kasihi, Yohanes Pembaptis. Dia berduka, dalam keadaan berduka, dia pergi mencari Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Saat kita berduka, saat kita galau, ada masalah, apa yang kita cari? Adakah kita mencari segala substansi-substansi dunia yang hanya untuk menghancurkan tubuh kita? Atau kita seperti Yesus Kristus dalam masalah, ya, kedukaan dengan kata lain, ya. Dalam kedukaan, dia mencari kehadiran, kekuatan Bapaknya. Dari kehadiran Bapaknya, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia bergumul di situ, ya. Dia duka, mendapatkan kekuatan dari dukanya di tempat itu. Apalagi kita lihat, ya. Jadi pada pagi hari, di tengah-tengah pelayanan sekalipun Yesus bisa mundur, apalagi sesudah pelayanan, ya, 3 kali sehari mungkin dapat dikatakan demikian, ya. Matius 14 ayat 23, ya, itu ini kemudian setelah Yesus sudah pergi ke tempat sunyi, ya, kemudian dia apa? Dia melayani, beri makan bahkan 5.000 orang, dia berbicara dan dia memberi makan 5.000 orang, dan apa kemudian dia suruh orang-orang itu apa?
orang-orang itu untuk pergi. Dan apa yang dituliskan dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya. Kapan dia memiliki hubungan dengan Tuhan? 3 kali sehari minimal ya kalau kita lihat. Itu paling minimal ya. Kapan? Pagi-pagi sekali. Siang hari mungkin ataupun tengah hari pada saat ada di tengah-tengah Pak. Setelah pelayanan yang dia buat dalam keadaan berduka atau apa di tengah-tengah. Dan setelah malam itu pun ya setelah orang-orang pulang dia apa? Dia berdoa. Kalau kita melihat ini maka Markus 1 ayat 35 itu pagi-pagi dia sudah melayani sepanjang malam, tapi setelah dia melayani dia pergi dulu ke tempat yang sunyi untuk berhubungan dengan Bapaknya. Kemudian dia mungkin tidur sedikit, tidur ya. Pagi-pagi sekali dia kembali bangun. Dengan kata lain, hubungan dengan Bapaknya itulah yang menjadi pusat kehidupannya. Hubungan yang memberikan kekuatan kepadanya. Ya, hubungan yang memberikan kekuatan. Saat hadirat Bapa itu dia cari, dia darash, dia bakash. Bahasa Ibrani tadi kita sudah pelajari. Karena disitulah dia memperoleh kekuatan. Jadi dapat saya katakan kalau dari pagi, siang, dengan kata lain, dia tidak curi-curi waktu. Dia tidak curi-curi waktu untuk baca Alkitab. Ya. Tapi dia curi-curi waktu untuk melayani. Kenapa? Karena bagi dia yang utamanya itu adalah apa? Hubungan dengan Bapaknya. Pelayanan itu adalah hasil dari satu hubungan dengan Bapaknya. Kalau kita lihat, kita baca seringkali ada banyak lagi ayat Alkitab yang katakan pada saat Yesus misalnya memilih murid-muridnya, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat sunyi, dia berdoa, dia memohon tuntunan Bapa, dan dari situlah dia memilih ke-12 muridnya. Jadi segala sesuatu itu berpusat dalam satu hubungan dengan Bapa. Satu hubungan dengan Bapa. Dan yang lainnya, waktunya itu dia sisakan dengan kata lain untuk melayani. Kalau kita kan seringkali terbalik. Kita cari dulu segala sesuatu untuk diri kita. Kalau ada sisa, baru kita apa? Untuk berhubungan dengan Allah kita. Tapi Yesus terbalik. Yesus terbalik. Ya. Berhubungan dengan Allah itulah yang menjadi pusat kehidupannya. Dan inilah yang juga kita lihat bagaimana tokoh-tokoh yang terkenal ya dalam dunia Kristen. Seperti reformator Martin Luther yang reformasi Protestan ya. Apa yang dia katakan dengan kesibukannya sehari-hari. Ini yang Martin Luther tuliskan ya. Dia katakan bahwa saya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan pada hari ini. Banyak sekali yang dia harus buat. Terjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Jerman. Menjawab masalah ini dan masalah itu dan sebagainya. Jadi dia memiliki begitu banyak yang harus dikerjakan hari itu. Sehingga oleh sebab banyak yang dia mau buat, apa yang dia harus buat terlebih dahulu? Sehingga saya akan menghabiskan 3 jam pertama untuk berdoa. Kalau kita sering kali berpikir, aduh gak ada waktu lagi pendeta untuk baca Alkitab, gak ada waktu lagi untuk ini dan itu. Well, kita coba seperti pelajaran kita kemarin. Coba 1 hari sampai 21 hari, sampai 66 hari. Coba kita memiliki kekuatan pertama-tama dari firman Tuhan. Ya, kalau itu kita sudah memiliki kekuatan seperti Mazmur tadi kita sudah baca ya, carilah kekuatannya ya, carilah wajahnya ya. Artinya apa? Kalau itu yang menjadi prioritas kita, hal yang kita utamakan, kita memiliki waktu dan tempat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan kita di sepanjang hari itu akan dapat kita lewati bersama-sama dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah sebabnya penting sekali waktu itu ya. Penting sekali tempat di mana kita akan selalu diingatkan, saya tidak sempat hari ini untuk buka firman Tuhan karena tempat duduk yang seharusnya saya duduki tadi sudah tidak ada. Atau satu sisi di manalah tempat yang kita biasa gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Membaca firman-Nya dan berdoa kepadanya. Itulah sebabnya pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan bagi kita semua. Di manakah tempat khusus saudara dan saya? Adakah kita memiliki ruangan ataupun tempat di rumah kita, di apartemen kita, dimanapun kita berada? Tempat di mana kalau kita lewati tempat itu, kita akan selalu diingatkan. Puji Tuhan, hari ini saya sudah memperoleh kekuatan surga. Saya sudah melihat hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu akan membawa saya untuk menghadapi hari ini tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran. Karena Tuhan
karena Tuhan sudah menunjukkan hadiratnya kepada saya. Kiranya kita semua memiliki tempat itu. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita tutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami dapat melihat teladan Yesus yang bukan hanya memiliki waktu, tetapi dia juga pergi ke tempat-tempat yang telah ia khususkan untuk dapat memiliki kekuatan dan hadirat surga di dalam kehidupannya, yang membawa dia dalam menghadapi tantangan kehidupan seperti kedukaan pada saat Yohanes Pembaptis meninggal, ataupun tantangan-tantangan kehidupan lainnya. Kekuatan surga telah menjadi bagiannya, dan kami percaya, Tuhan, hamba percaya itu juga dapat menjadi bagian kami semua. Kami menghadapi tantangan kehidupan, masalah-masalah kesehatan, rumah tangga, keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Tapi biarlah Tuhan, firman-Mu itu akan terus menjadi pelita bagi kaki kami, penuntun bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu stres, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala. Berkatilah saudara-saudari kami, orang-orang tua kami, yang selalu hamba juga selalu doakan bersama. Hamba ingin berdoa, ya. Hamba ingin berdoa bagi orang-orang tua kami. Terus berdoa bagi kesehatan, kekuatan bagi Bapak Ishak Simatupang, sembuhan dari surga yang sempurna kiranya terus dapat menjadi bagiannya. Berdoa juga bagi Om Albert, Tante Betsy, keluarga Awi di California. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Berdoa bagi Tante Beth Pongo di California, di Colorado. Tuhan akan selalu menyertai Tante Beth, tetap setia. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Paruntu. Tuhan akan selalu menyertai dia dalam kehidupannya. Berikan selalu kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga, Tuhan, yang menjadi bagian beliau, Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi mereka dengan tantangan kesehatan mereka. Berdoa secara khusus bagi saudara Roni Lasut. Kiranya kesehatan, kekuatan dari surga menjadi bagian saudara Roni Lasut. Berkatilah ibunya juga, Ibu Leni Perry. Tuhan akan selalu juga memberkati beliau. Berkati juga umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dengan tantangan kesehatan. Terus berdoa bagi saudari Jane Rononu. Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan iman terus makin ditambahkan bagi Jane. Dia tetap kuat dalam Engkau. Berdoa juga bagi Ibu Sandy Suwu. Kiranya segala yang sedang dia lakukan, ya, terapi-terapi akan membawa Ibu Sandy Suwu dapat kembali beraktivitas dengan kekuatan surga. Menjadi bagian keluarganya, saudara Hani, bagian anak-anaknya. Berdoa bagi Clifton dan Lincoln. Kami berdoa juga bagi kesehatan Bapak Harold Tombeng. Tuhan akan memberikan kesehatan yang sempurna. Jadi bagian Ibu Ani, menjadi bagian anak-anak mereka. Andy, dan khususnya kami ingin berdoa bagi Angel. Biarlah kasih Tuhan akan selalu memancar dalam kehidupan Angel, membawa dia tetap kuat dalam Engkau. Berkatilah juga saudara-saudari kami yang lainnya di Jemaat Fistek. Tidak sempat mungkin hamba sebutkan satu persatu saat ini, tapi kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami semua, menunjukkan kasih-Mu kepada kami, membawa kami untuk tetap memiliki hubungan yang semakin erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.